Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas SI 2023I. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ChatGPT dalam bidang kesehatan. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Friskila Amanda dengan NIM 287. Yang kedua ada saya Nadia Della dengan NIM 289. Yang ketiga ada Nurul Safaah dengan NIM 290. Yang keempat ada Ahmad Alvim dengan NIM 291. Yang kelima ada Rian Dwi dengan NIM 303. Yang keenam ada Muhammad Fatahila dengan NIM 316. Yang ketujuh ada Dimas Faisal dengan NIM 317. Dan yang kedelapan ada Ali Rido dengan NIM 323. Kemudian dipersilakan untuk rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa konteks ChatGPT dalam bidang kesehatan. ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer dalam konteks kesehatan adalah sistem chatbot yang menggunakan teknologi AI untuk memberikan respons dan interaksi dengan pengguna terkait informasi kesehatan. ChatGPT didasarkan pada model bahasa yang telah dilatih dengan data teks yang luas dan dapat menghasilkan teks yang mirip dengan buatan manusia. Kegunaan dari ChatGPT sendiri yang pertama, menjawab pertanyaan umum tentang kesehatan, seperti bagaimana cara meredakan batuk atau pilek. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang penyakit atau gejala yang diderita. Lalu yang ketiga, memberikan saran awal dan yang terakhir, memberikan edukasi kesehatan kepada pengguna. Sistem ini dapat berinteraksi dengan pengguna melalui pesan teks atau suara dan dapat memberikan respons yang relevan dan akurat berdasarkan pemahaman terhadap pertanyaan atau pernyataan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, kemudian ada ancaman dan peluang dari adanya teknologi AI GPT di bidang kesehatan. Penggunaan teknologi AI atau AI GPT atau Generative Pre-trained Transformer dalam bidang kesehatan memiliki peluang besar untuk meningkatkan diagnosa medis dan perawatan kesehatan. Namun juga ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa ancamannya, yaitu yang pertama keamanan data dan privasi. Penggunaan data medis yang sensitif dalam teknologi AI GPT memerlukan perlindungan yang kuat terhadap keamanan data dan privasi pasien. Data medis yang sensitif di sini mengacu kepada informasi tentang kesehatan seseorang, seperti riwayat penyakit, obat yang dikonsumsi, dan juga hasil tes medis. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi AI GPT dapat mengurangi peran dan keterampilan dokter manusia, aspek manusiawi dalam praktek medis. Nah, meskipun AI termasuk GPT ini dapat memberikan bantuan yang berharga, tapi penting untuk diperhatikan antara keseimbangan antara peran dokter dan juga AI GPT. Pemanfaatan teknologi harusnya melengkapi, bukannya menggantikan maupun menyingkirkan keahlian dokter dalam memberikan perawatan kesehatan. Nah, ancaman yang ketiga yaitu ketidakakuratan dan ketidaktepatan. Teknologi AI GPT masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan menghasilkan jawaban yang akurat, sehingga pengguna menerima informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Yang keempat yaitu kesalahan dan bias. Teknologi AI GPT dapat menghasilkan kesalahan dan bias jika tidak dilatih dengan data yang representatif dan berkualitas tinggi. Bias di sini maksudnya adalah mengacu pada kecenderungan atau keberpihakan tertentu yang dapat muncul dalam hasil atau perilaku teknologi AI. Nah, jika sebuah sistem memiliki bias, itu artinya sistem tersebut cenderung menghasilkan atau memperlakukan informasi dengan cara tertentu yang mungkin tidak netral. Nah, selain ancaman, kemudian ada peluang. Peluang yang pertama,
Peluang yang pertama yaitu diagnosa. Aduh. Yang pertama yaitu meningkatkan diagnosa medis. Nah, teknologi AI dapat membantu dokter dalam menganalisis data medis yang besar dan kompleks, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Tapi kembali lagi ke bagian yang tadi, meskipun GPT memberikan keuntungan yang besar, namun perlu diingat bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan dokter. Teknologi AI ini berperan sebagai alat bantu untuk mendukung keputusan medis. Peluang yang kedua yaitu interpretasi gambar medis. AI GPT dapat dilatih untuk menganalisis gambar radiologi seperti CT scan, MRI, dan mamografi, serta mengidentifikasi kelainan dan penyakit. Yang ketiga ada personalisasi perawatan. AI GPT dapat mempersonalisasi perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan karakteristik individu pasien seperti riwayat kesehatan, faktor resiko, dan respons terhadap pengobatan sebelumnya. Yang terakhir ada aksesibilitas dan ketersediaan informasi. Teknologi AI GPT dapat meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan dengan menyediakan layanan 24 jam. Dapat membantu masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang dapat memanfaatkan ChatGPT sebagai informasi kesehatan. Yang pertama ada individu. Jadi individu ini dapat mencari informasi tentang penyakit, gejala, pengobatan, gaya hidup sehat, saran diet, dan topik-topik lainnya. Dengan cara mengajukan pertanyaan seperti tentang gejala yang dialami, rekomendasi pengobatan, atau saran umum tentang cara menjaga kesehatan mereka. Yang kedua ada tenaga medis, seperti dokter dan perawat, dan juga profesional kesehatan dapat menggunakan ChatGPT sebagai alat referensi dalam mendapatkan informasi medis terkini, seperti panduan praktis tentang diagnosis, pengobatan, atau tata laksana untuk penyakit tertentu. Yang ketiga ada peneliti medis. Peneliti medis ini dapat menggunakan ChatGPT untuk mencari literatur medis yang relevan atau mengajukan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik, sehingga dapat membantu penelitian mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada organisasi layanan kesehatan. Pemimpin organisasi layanan kesehatan seperti rumah sakit atau pusat kesehatan dapat menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan wawasan-wawasan untuk pengambilan keputusan terkait perusahaan kesehatan. Next. Yang kelima ada pasien dan keluarga pasien. ChatGPT ini dapat digunakan untuk mencari informasi seperti sebelum atau sesudah kunjungan medis, mengklarifikasi resep, atau memahami prosedur medis yang direncanakan. Yang keenam ada pelatih kesehatan, seperti pelatih kebugaran atau ahli gizi, dapat menggunakan ChatGPT ini untuk memberikan saran kepada klien mereka seperti tentang diet, olahraga, dan gaya hidup sehat. Yang ketujuh, pemilik situs web dan aplikasi layanan kesehatan. Pemilik situs web dan aplikasi layanan kesehatan ini dapat menggunakan ChatGPT untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan informasi kesehatan yang relevan dan meningkatkan interaksi pengguna dengan platform mereka, misalnya dengan chatbot kesehatan dan konsultasi online. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah beberapa pihak yang terancam dan mendapatkan peluang dari penggunaan ChatGPT pada bidang kesehatan. Salah satu adalah tenaga medis. Tenaga medis dapat menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Tetapi tenaga medis harus tetap berhati-hati dan menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu, bukan pengganti pengetahuan mereka. Selanjutnya ada pasien. Pasien dapat mengakses informasi kesehatan dasar dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan medis mereka.
Tapi ada resiko informasi yang tidak akurat atau tidak memadai, yang dapat mempengaruhi keputusan kesehatan pasien jika mereka hanya mengandalkan ChatGPT. Dan yang selanjutnya ada pengembang perusahaan teknologi. Mereka dapat menciptakan aplikasi dan layanan berbasis ChatGPT untuk membantu pasien dalam berbagai aspek perawatan kesehatan. Tapi harus ada tanggung jawab etis dan hukum dalam pengembangannya. Oke, selanjutnya, waktu yang tepat untuk menggunakan ChatGPT pada bidang kesehatan. Pada kasus ini menemukan bahwa ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pada saat penelitian kedokteran ataupun ilmu kesehatan, termasuk membuat hipotesis, mengidentifikasi literatur yang relevan, menulis abstrak dan artikel penelitian, menginterpretasi data penelitian, dan mendesain penelitian. Dengan kemampuan seperti ini, ChatGPT memberikan beberapa manfaat bagi peneliti, termasuk meningkatkan efisien penelitian, memperluas akses penelitian, dan meningkatkan kualitas penelitian. Meskipun demikian, ada juga beberapa resiko yang terkait dengan penggunaan ChatGPT dalam penelitian kedokteran dan ilmu kesehatan, termasuk ChatGPT dapat menghasilkan teks yang tidak akurat, ChatGPT dapat digunakan untuk memalsukan penelitian, dan ChatGPT dapat menggantikan peran peneliti manusia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan ChatGPT dalam bidang kesehatan. Bagian dari kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan perawatan kesehatan. ChatGPT dapat meningkatkan perawatan kesehatan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan manusia dan meningkatkan hasil pasien. Yang kedua, memberikan bantuan medis online dengan tepat waktu. ChatGPT dapat membantu menyediakan akses tepat waktu ke informasi perawat kesehatan yang relevan kepada pihak yang tepat. Para pasien dapat menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan bantuan dan pengetahuan dari sumber yang dapat diandalkan, meskipun mereka tidak dapat mengunjungi pusat layanan kesehatan secara fisik. Lalu selanjutnya memudahkan akses kesehatan dengan ChatGPT. ChatGPT adalah metode yang praktis dan mudah didekati oleh para pasien untuk mendapatkan informasi dan bantuan tentang bagaimana cara mengelola penyakit mereka. Selanjutnya memudahkan komunikasi kesehatan. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan pasien, meningkatkan kebahagiaan, dan menurunkan kebutuhan akan keperawatan manusia. ChatGPT memfasilitasi komunikasi antara pasien, penyedia asuransi, dan profesional perawatan kesehatan. Selanjutnya, berperan dalam pengawasan penyakit, respon wabah, dan manajemen sistem kesehatan. Dan terakhir, meningkatkan interaksi pengguna. ChatGPT dapat menghasilkan konten yang menarik dan relevan dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami tergantung pada info dan referensi pengguna. Next. Baik, berikutnya adalah kekurangannya. Yang pertama yaitu bias dan keterbatasan data. ChatGPT hanya bisa memberikan respon sesuai dengan pertanyaan pengguna, berbeda dengan manusia yang memiliki kemampuan riset informasi yang valid dan dari berbagai sumber. Selanjutnya, akurasi terbatas. ChatGPT terlatih memahami banyak hal yang bersumber dari data internet. Maka dari itu, kemungkinan ketidakakuratan informasi bisa saja terjadi. Selanjutnya, kurangnya konteks. ChatGPT memberikan jawaban yang kurang kontekstual atau umum, yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau pertanyaan yang diajukan. Lalu selanjutnya, keterlibatan terbatas. ChatGPT tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik atau melakukan gambaran klinis pasien secara langsung. Pemeriksaan fisik dan data medis tambahan seringkali sangat penting dalam diagnosis dan pengobatan. Yang terakhir, tidak ada interaksi langsung dengan profesional kesehatan. ChatGPT tidak dapat melakukan diagnosis, memberikan pengobatan, atau memberikan saran medis secara spesifik seperti yang dilakukan oleh dokter atau ahli kesehatan yang berkualifikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. ChatGPT menjadi pilihan untuk menyediakan informasi kesehatan atau konsultasi. Pertama adalah kemampuan bahasa yang alami. ChatGPT dilatih agar bisa memahami dan menghasilkan teks yang mirip dengan manusia dan bisa lebih mudah dimengerti. Yang kedua ada skalibilitas. ChatGPT dapat digunakan untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa memerlukan interaksi langsung. Yang ketiga ada ketersediaan 24 jam.
ChatGPT dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pengguna dapat mendapatkan informasi kesehatan kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, respon cepat. ChatGPT dapat memberikan jawaban secara instan terhadap pertanyaan atau permintaan pengguna. Yang terakhir adalah penggunaan yang mudah. ChatGPT dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di manakah ChatGPT mendapatkan data atau informasi kesehatan untuk menjawab pertanyaan pengguna? Sebagai AI, ChatGPT dapat belajar sendiri menggunakan data yang diakses melalui internet atau database yang ada. Sumber data utama yang digunakan oleh ChatGPT adalah Common Crawl, yaitu arsip data yang berisi konten dari seluruh internet yang diambil secara berkala. Data dan pertanyaan pengguna membantu meningkatkan kemampuan dan keamanan ChatGPT secara keseluruhan. Untuk menjawab pertanyaan pengguna tentang kesehatan, ChatGPT dapat menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal medis, makalah penelitian, dan sumber informasi kesehatan terpercaya lainnya. Penting untuk diingat bahwa ChatGPT bukanlah pengganti nasihat medis profesional dan tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis atau mengobati kondisi medis apapun. Jika Anda memiliki masalah kesehatan, yang terbaik adalah berkonsultasi dengan profesional kesehatan yang berkualifikasi. Di mute, Mbak. Di mute, Mbak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi ChatGPT dalam bidang kesehatan meliputi pertanyaan 5W1H. Kami apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.